Langsung aja kita rekam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah statistik non-parametrik akan menjelaskan soal mengenai pengujian hipotesis komparatif independen menggunakan yang pertama itu tes median dan yang kedua itu man with Mayhew test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di mana di sini ada dua contoh soal. Yang pertama itu akan digunakan untuk pengujian tes median dengan data itu penghasilan petani dan nelayan sebagai berikut. Untuk data petaninya itu ada 50.000, 60.000, 70.000, 70.000, 75.000, 80.000, 90.000, 95.000, 95.000, dan 100.000. Dan data nelayannya itu ada 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 65.000, 70.000, 80.000, dan 100.000. Nah, untuk untuk itu, setelah dilakukan hasil penelitian, inilah itulah tadi merupakan data yang didapat dari wawancara terhadap 10 petani dan 9 nelayan. Dalam uji kali ini kita akan menguji apakah penghasilan para nelayan itu berbeda dengan para petani berdasarkan dari nilai mediannya. Nah, di sini kami akan menggunakan SPSS. Untuk selanjutnya, di sini langsung kita di data view ya. Di sini kita ketik upah, lalu yang name kedua itu kita ketik pekerja. Nah, uh, langsung saja di sini kita ke variabel view-nya ya, karena ini nanti di sini. Untuk name variabelnya di sini kita ganti dengan upah. Lalu yang name nomor 2-nya kita ganti dengan pekerja. Di sini ya. Lalu tipenya di sini kita ganti dengan tipe numerik. Dan width-nya di sini kita ganti dengan 8. Dan desimalnya di sini kita ganti dengan 2. Lalu untuk label di sini kita ketik upah dan di sini pekerja. Lalu untuk values-nya untuk di bagian pekerja di sini kita ganti dengan value satunya itu 1, lalu labelnya di sini kita ganti dengan petani, kita add, lalu yang kedua kita beri label dengan nelayan, lalu kita add, dan kita klik OK. Nah, di sini kita kolomnya kita ganti dengan 8. Dan ini right, kita measure-nya kita ganti dengan scale. Oke. Nah, setelah ini variable view-nya sudah kita ubah,
kita kembali ke data view untuk menginput data para petani dan data nelayan tadi. Di sini saya sudah membuat data tadi di Excel, tinggal kita paste aja ke sini, SPSS-nya. Eh, di sini petaninya. Oke, nah di sini terlihat itu data para petaninya dan dari 1 sampai 10 itu merupakan data dari petani dan 11 sampai 19 itu data dari para nelayan. Nah, karena tadi di sini petani kita kasih kode 1, jadi di sini kita kasih kode 1. Petani tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Lalu untuk yang nelayan kita kasih kode 2. Nah, setelah kita input data tadi, lalu kita eh, klik analyze, ada non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu kita klik ke independent samples. Nah, di sini yang test variable list-nya kita masuk dengan upah, lalu grup variabelnya kita isi dengan pekerja. Lalu diving rank-nya di sini kita minimumnya kita isi dengan 1, lalu yang maksimumnya kita isi dengan 2. Lalu kita continue. Di sini test tipenya kita ubah dengan median. Lalu kita oke, terus scale-nya ini di none ya. Nah, di sini terlihat untuk hasil outputnya, yaitu ada frekuensi, pekerja, petani, nelayan. Di sini upahnya ada median. eh, Lalu untuk tes statistiknya di sini ada N19, medianya 70, dan eksaksiknya 170. Jadi, dari data ini dapat disimpulkan bahwa penghasilan petani dan nelayan itu berbeda jika dilihat dari mediannya. Oke, ini selesai untuk median test. Kita lanjut ke
Kita lanjut ke Mann-Whitney U-Test. Kita buka file baru. Nah, untuk tes yang kedua, itu kita menggunakan Mann-U-Test dengan data, yaitu kita dengan pemerintah itu telah dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Penelitian menggunakan sampel 12 bank yang dianggap tidak favorit dan 15 bank yang dianggap favorit. Lalu selanjutnya, kedua kelompok tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor penelitian tertinggi, skor penilaian tertinggi itu 40 dan terendahnya itu 0. Nah, didapat dari pengujian melalui instrumen itu datanya yaitu nilai kualitas kelompok A itu ada 16, 18, 10, 12, 16, 14, 15, 10, 12, 15, 16, dan 11. Lalu untuk yang kelompok B itu ada nilainya ada 19, 19, 21, 25, 26, 27, 23, 27, 19, 19, 25, 27, 23, 19, 29. Nah, di sini kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Eh, di sini kita akan mengisi untuk variabel satu, kita isi dengan nilai. Lalu yang kedua itu kita isi dengan kelompok. Lalu kita ke variabel view-nya. Di sini var01-nya kita ganti dengan nilai. Dan di sini kita ganti dengan kelompok. Oke, untuk tipenya ini kita ganti dengan tipe numerik. Dan width-nya di sini kita isi dengan 8. Untuk desimalnya, kita pakai desimal 2 dan labelnya di sini kita ganti dengan nilai kualitas. Dan untuk yang label kelompok kita ganti dengan kelompok. Untuk name-nya, non yang kelompok di sini kita ganti dengan satu itu kelompok A, kita add. Lalu yang kedua itu kita ganti dengan kelompok B. Lalu kita add. Nah, kita klik OK. Lalu di sini columns-nya kita ganti dengan 8, kita samain. Untuk measure-nya kita ganti ke nominal. Kita ganti ke scale. Oke, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini terdapat data nilai dan kelompok. Saya telah membuat datanya itu di Excel. Di sini tinggal menggantinya saja, mengcopy, lalu kita paste. Nilainya di sini. Nah,
Ini nilai dari nilai 1 sampai 12 itu merupakan nilai dari kelompok A. Kelompok A tadi itu kita kasih kode 1. Jadi di sini kita kasih kode 1. Nah, lalu dari nomor 13 sampai selanjutnya kita copy dulu dari Excel-nya. Untuk dari nomor 13 sampai dengan nomor 27 ini merupakan kelompok B yang tadi kita kasih kode dengan kode 2. Oke, selesai kita menginput data nilai dan kelompok, lalu kita pilih ke Tools Analyze, lalu kita di sini ada non-parametrics dan legacy dialog, lalu kita ke dua independent samples. Nah, di sini untuk tes variabel listnya kita isi dengan nilai kualitas, lalu untuk kelompoknya grouping variabelnya kita ganti dengan kelompok. Lalu untuk define group-nya, di sini kita isi dengan grup 1 itu 1, lalu grup 2-nya itu 2. Kita continue, karena di sini kita akan menggunakan main with new, jadi di sini kita kasih tanda centang oke. Lalu kita klik oke. Nah, oke. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya output dari data tadi ini dia. Asimsiknya itu 0,00. Nah, dari data ini karena nilai asimsiknya itu besar kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jadi diketahui bahwa terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.